Oke, bensin udah mau habis hari ini. Aduh, kok kiri dulu sih gua, harusnya kanan dulu. Eh, harusnya kanan dulu. Hari ini kita mau ke Tanjung Sari. Wah, BRI Tanjung Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesini, bentar. Berangkat. Nah, ini kita sedang ada di Sumedang Kota. Pusatnya Kota Sumedang tuh ada di sini. Kelak. Gue nggak tahu ya ini suara bagus apa enggak. Misalnya 2 kali rekaman dari kemarin gue gagal terus karena suaranya nggak masuk anjing. Di sini tuh agak chaos ya di Sumedang itu, untuk parkirnya jadi nggak jelas itu dia tuh mau kayak gimana, mau satu arah atau enggak. Masalahnya ada yang satu arah ada yang enggak gitu, agak chaos. Nah di sini juga ada bagian yang diputar. Mungkin ini nanti kedepannya bakal kayak Cimahi sih, bakal banyak yang muter kan, tapi agak jauh muternya. Masalah Sumedang sendiri di kotanya itu dia udah ada, astagfirullah, udah ada apa ya, sungai. Jadi ngebatasinnya kalau misalkan muter agak jauh ya. Aku lupa nama daerahnya. Cuman kemungkinan besar bakal diputar sih nanti ke depannya. Nah ini pasar Sumedang. Oke. Ini gambar harus ya. Merekam di 720 gua karena di 1080 itu saya terlalu berat untuk ngerendernya dan saya cuma pakai HP. Ya begitulah. Jadi balik lagi ya, gua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai. Halo kawan-kawan, ini saya balik lagi sama saya Rido di channel Jaboisme. Di sini sekarang vlog jalan-jalan pakai motor kagak jelas anjing. Iya, jadi ini vlog pribadi, bukan pribadi sih, vlognya Jaboisme. Sebenarnya bukan dibilang konten, juga bukan konten ya. Kan ini tuh kan nggak jelas di sini tuh, nggak jelas angkot-angkotnya, nggak jelas. Tapi ini nanti kalau Grab udah mulai masuk ke sini udah ini sih, udah bakal sepi sih angkot sih, yakin. Cuman ya paling nanti drama-dramanya penolakan seperti biasa. Ojek online udah masuk. Nah ini ya, ini dia pusatnya Sumedang ya, di sini di pasarnya. Pusat setiap kota adalah pasar, dan setiap pasar ada BRI dan WJB. Jadi kalau misalkan Anda mencari BRI, ya cari pasarnya. Sesimpel itu. Dan kebetulan gua juga, anjing, gua sih saya. Ini channel sopan kok. Nah, saya juga kan kerja di bagian teknisi ATM-nya, khususnya mesin Hitachi CRM. Jadi waktu itu saya nyari-nyari bank BRI, ya dapatnya ya gitu, dapatnya di ini, di pasar. BTW buat bensin motor udah mau habis karena ini udah seminggu loh. Bensin awet di sini aku, karena nggak kemana-mana, jalan cuman sedikit aja. Paling nanti ada pom bensin, kita stop dulu sebentar isi bensin di perbatasan Sumedang kota sama kabupatennya. Oh ya BTW, Cisumdawu udah diresmiin sama Jokowi, cuman nggak tahu untuk tarifnya apa masih ngikutin tarif swasta atau gimana, atau digratisin selama seminggu. Kalau nggak salah digratisin deh untuk ke daerah Ujung Jaya. Apalagi ya, ini kayak berita ini ya, Sumedang terkini ya. Nah ini BJB Sumedang, ini pusatnya ya BJB.
Ada mesin juga di sini saya satu. Terus apalagi ya, mungkin gitu aja sih kalau untuk berita-berita terkini dari Sumedang. Anjay. Ini udah mau masuk 3 bulan di Sumedang. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Kemarin-kemarin itu nggak ngevlog karena emang nggak ada perjalanan jauh. Saya cuma ada perjalanan di daerah kotaan. Dan saya berpikir bahwa kalau di daerah kotaan kayaknya nggak perlu deh untuk apa ya, untuk ngevlog. Terlalu deket masalahnya. Gitu. Ini juga kayaknya ini juga bakal banyak diedit. Saya berharap saya rajin. Oh ya, besok juga ada saya ada inilah ada beberapa keperluan, nggak penting juga sih, nggak terlalu penting. Nah, ini RSUD Sumedangnya di sini. Nah, ini Sumedang tuh ada chaosnya kayak gini doang, kasarnya jalannya terlalu sempit dan ya dijadiin 2 jalur. Saya jujur ini Sumedang itu saya inget Cimahi dulu loh. Kalau Anda orang Cimahi dan lahir di tahun 90-an mungkin bakal tahu kayak gimana bentuknya Cimahi dulu. 2 jalur kemana-mana, macet nggak jelas gitu. Ya seperti itulah Sumedang sekarang. Tapi mungkin ya ini Sumedang ini mungkin larinya bukan kayak Cimahi, lebih ke kayak Purwakarta mungkin. Nanti bakal ada apa ya, kawasan industri di daerah Ujung Jaya mungkin. Ini saya nggak tahu. Karena biasanya kawasan industri itu di daerah-daerahnya tuh arah ke utara, mepet-mepet kayak ke laut gitulah. Jadi untuk akses ke apa tuh pelabuhannya dekat, untuk akses ke pesawatnya deket gitu. Nah itu kan pesawat kan bandara udah ada di Majalengka sekarang, terus di Indramayu udah mulai ada. Indramayu nggak tahu Karawang gitu, aku lupa. Udah ada pelabuhan ya, jadi mau nggak mau mungkin nanti pusatnya bakal di daerah Ujung Jaya sana lah ya, Ujung Jaya Indramayu itu. Dan kalau misalkan melihat iklimnya itu sangat sangat inilah, sangat sangat pabrik banget, pabrikable lah anjing, pabrikable tuh. Oke, ini udah di bundaran. Aku lupa nama bundarannya, bundaran apa. Ini kalau ke kiri kita bisa ke ziarah ke makamnya. em, Aduh, siapa namanya? Pahlawan Aceh tuh, Cut. Aduh, lupa, astagfirullahaladzim. Kesana lah, aku belum pernah sih kesana ziarah. Beliau wanita dari Aceh waktu itu, ya kalau nggak salah tuh inilah pahlawan di sana, terus diculik, ditangkap dan diasingkan di Sumedang sini, dan akhirnya meninggal juga di Sumedang. Aduh, namanya siapa, lupa. Waktu itu ada di uang berapa ya, uang 20 gitu apa? Enggak di 20 dulu belum ada, di 10.000 gitu, lupa ya. Nah, di sini udah jalur ke ini ya, Sumedang Cirebon. Agak pelan, Bos. Bensin sudah menunjukkan bahwa dia minta minum. Oh ya, hari ini kita mau ngomongin apa ya sambil jalan ya? Ada beberapa hal yang ingin diomongin, cuman terlalu dalam dan aku juga ilmunya belum masuk. Jadi apa pakai jurus sok tahu aja? Pakai jurus sok tahu, takut sih saya. Pakai jurus sok tahu, takutnya ada yang gini loh, dengerin channel saya dan mikirin bahwa omongan saya itu suatu ya hal yang benar, ngeri gitu loh masalahnya. Takutnya saya salah ngomong gitu. Tapi siapa juga yang nonton? belum ada, tapi aku yakin sih nanti kedepannya bakal ada yang nonton sih. Cuman emang editing saya itu sedikit membosankan.
nanti saya akan mengedit agak lama, cuman saya ada fokus dulu untuk beberapa. Mungkin saya bakal upload ini di hari Rabu. Jadi saya ini ambil di hari Senin tanggal 17. Saya mungkin upload di hari Rabu. Nggak tahu hari Rabunya itu saya ngedit gitu ya. Tapi yang pasti bukan hari ini. Kayaknya saya bakal ada rencana seminggu sekali untuk upload. Semoga aja saya rajin. Semoga aja saya nggak males ya. Karena kalau untuk para laki-laki khususnya yang bujang ya, itu tuh kumpul sama temen itu suatu hal yang berharga dibandingkan kumpul sama pacar. Mungkin beberapa seperti saya gitu, dan saya jujur aja terlalu keasikan untuk nongkrong gitu ya, sampai umur segini belum nikah. Itu juga mungkin yang dirasakan oleh para kalangan atas, artis-artis kalangan atas yang nikahnya pada umur ini tua. Atau mungkin emang mereka mah ya jelas, kalau saya kan jelas tidak punya uang gitu, karena ya mereka mah jelas ada kesibukan kerja. Nah, ini di sebelah kanan ada pom bensin, cuman saya nggak ngisi di sini, saya ngisi di depan. Tapi sini kosong sih, oh nggak penuh deh jalur motor. Nah, ini ada sedikit kegelisahan saya ya. Saya ini tipe orangnya suka mengkritik sesuatu hal yang menurut saya tidak wajar, tapi ya nggak aneh nggak sih kalau misalkan kita ngeritik kayak gitu. Kan kasarnya ya, namanya kritik kan boleh diambil boleh enggak, syukur-syukur diambil. Emang kalau misalkan menurut yang dikritik itu baik ya silakan diambil, kalau enggak ya udah gitu kan. Jadi pom bensin sendiri menurut saya itu tuh wajar nggak sih nanti suatu saat pom bensin bakal digantikan oleh robot. Ya kedepannya kan sekarang udah ada sistem ini kan, self service ya kan. Nah, kalau menurut saya sih wajar, karena apa? Misalkan di pom bensin gitu, untuk misalkan motor-motor kayak saya gitu yang isinya Pertalite atau Pertamax. Nah, ya oke lah, untuk Pertamax dikasih privilege lebih lah, ya kan. Nah, kadang-kadang kan Pertalite itu kan kosong ya kan, mobil nggak ada yang isi. Nah, kenapa nggak dibagi dua gitu? Kenapa apa emang dia sengaja dikhususkan untuk mobil biar nanti mobil nggak macet atau gimana? Saya nggak paham ya. Cuman saya ngelihat ada sedikit apa ya, kurangnya ini loh, kurangnya apa ya bahasanya? Kurangnya penggunaan sumber daya. Jadi sumber daya manusianya banyak, cuman karena mungkin dari sistem atau kayak gimana, jadi si orangnya itu pas lagi giliran Pertalite padahal ada 2 slot, dipakainya cuma 1 slot, dan ya itu motornya ngantrinya lama. Ya tapi salah sendiri sih kenapa miskin jadinya. Mengantri, Anda punya uang, lu punya kuasa ya kan, asik. Sorry quotes yang sekarang emang tae emang. Pemikiran dia bagus loh, cuman kalau yang quote, yang orang-orang yang apa yang orang quotes itu, dia pemikirannya bagus. Kadang-kadang setuju sama pemikiran dia, cuman untuk ini apa, ada kekurangan mungkin di penyampaiannya ya. Dia penyampaiannya itu kurang rapi, jadi ya begitulah hasilnya. Oh ya, BTW di depan udah ada pom bensin, mungkin gue bakal stop dulu, nanti gue lanjut ya. Ini udah perbatasan dan ada pom bensin di depan, saya ngisi dulu di depan. Oke, ini dia perbatasan Kabupaten Sumedang sama Kota Sumedang. Saya ngisi bensin dulu karena sudah asyhadu motor saya. Udah haus dia. Oke, kita setir kiri. Oke, pelanin belok kiri bos. Sep, masuk Peko. Wah rame ya. Oke, kita stop dulu ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Masuk Pak Eko. Oke, lama banget ya Allah. Ngisi bensin 20.000 aja lamanya, Gusti Agung. Itulah seni menjadi orang miskin. Orang miskin itu berseni, bos. Anjir. Kenapa saya bilang berseni? Karena saat menjadi orang yang kurang, kita akan melakukan sesuatu ya agar kita bisa mendapatkan sesuatu. Anjing apa anjing? Enggak. Maksudnya tuh kayak gimana ya, saat kita kurang kan, kita pasti kan ada kebutuhan yang harus kita ini ya, kita dapatkan kan. Misalkan ya kayak tadi bensin segala macam ya, seninya ya misalkan kayak seni ngantri, seni ini, seni untuk bersabar gitu. Tapi kayaknya enggak juga sih kan. Ini tuh gue tuh perang banget sumpah sama isi kepala gue. Sering gak sih kayak debat gitu sama isi kepala lu sendiri. Jadi intinya untuk menjadi orang yang kurang, kita harus banyak bersabar. Makanya mungkin orang yang kurang banyak masuk surga itu salah satunya gitu. Tapi kadang-kadang orang yang udah ada juga, dia juga nggak ini sih, bukan berarti orang yang nggak sabar. Kalau misalkan orang kaya, ya Allah ya Robban, nggak salah sih anjing, tapi badannya gede. Salah ketang, ini jalurnya bukan jalur putus-putus, asu. Ini saya nggak mau beloknya terlalu ini ya, karena baru isi bensin kan, dan tangki bensin saya bocor, suka ngerembes kanan kiri, asu. Nanti pulangnya aja lah. Oke, ini CBU SMD. Ini harusnya boleh nih, harusnya boleh. Kita lihat. Nah, boleh kalau ke kanan, tapi nggak boleh sebenarnya karena garisnya bukan garis putus-putus. Ini jangan ditiru ya guys. Ih, gua ngeliat mobil kayak gini bagus banget, seneng gua. Jeep, Jimmy, itu tuh apa ya? Elok anjir, gagah banget sumpah. Mobil-mobil kayak gini yang kayak di depan nih, aduh ya Allah cakepnya. Impian ya Allah, mudah-mudahan ya Allah punya mobil kayak gini ya Allah. Amin. Kayak gimana ya, kayak penampilan gembelnya aja keren gitu, apalagi dibagusin gitu mobil-mobil kayak gini tuh. Gembelnya aja keren gitu, apalagi dibagusin gitu. Udah cakep banget, cah. Coba kalau Lamborghini digembelin dah, gak enak dilihatnya. Atau mobil-mobil ini, mobil-mobilnya kayak BMW digembelin gitu, gak enak. Tapi kalau mobil-mobil kayak Jimmy, Suzuki, Katana, terus Jeep, itu digembelin aja udah keren banget anjir. Kayak bener-bener apa ya, laki gitu anjing. Tapi nggak tahu ya mesinnya kayak gimana. Kayaknya bandel sih, maksudnya untuk ukuran Suzuki Katana, Jeep kayak gitu kan pasti dia rata-rata tahun tua semua kan. Yang apalagi yang main-main di off-road ya kali lah. Ada mungkin ya orang-orang main di off-road untuk tahun-tahun baru, untuk orang-orang yang kalangan atas. Cuman kan kalau yang biasa kayak kalangan-kalangan menengah ke bawah kan pada mainnya mobil-mobilnya ya mobil-mobil second-hand yang mungkin untuk diutak-atik juga nggak terlalu mahal. Carry juga bagus, Carry. Suzuki itu sebenarnya gimana ya, kalau gua sedikit review anjing. Nah, jadi ini motovlogger yang sangat kemana-mana anjing. Jadi balik lagi ya. Jadi kalau Suzuki sendiri, gua ngeliat dia tuh kalau untuk mesin itu bener-bener bandel. Tapi sayangnya
di Indonesia spare partnya susah untuk motor. Kalau mobil gua nggak tahu karena gua belum pernah main mobil ya. Untuk motor tuh Suzuki itu agak susah. Jadi Suzuki itu mahal di perawatan, murah di penjualan. Jadi kalau misalnya kita jual secondan itu Suzuki murah banget gitu. Cuman kalau part-partnya mahal. Tapi jujur awet Suzuki tuh. Kayak gini lah, kayak karet untuk klep. Jadi ada kan karet untuk klep untuk, aduh namanya apa ya itu anjing, lupa gue namanya. Ya klep lah, ada karet klep itu yang motor gue kan Yamaha. Itu karet klepnya itu pakai Suzuki karena apa? Awet. Teman-teman gue juga yang ya bocah-bocah bocah-bocah San Morian pada tahu Suzuki itu part-partnya mungkin kalau yang untuk silsilan gitu, wah awet banget cah silsilannya. Kalau misalkan Honda, Yamaha silsilannya tuh aduh, apalagi Honda yang Vario tuh, Vario yang dia kan untuk model Vario itu ada pendingin khususnya di Vario 110 sama 150 generasi pertama apa kedua gitu kalau nggak salah. Itu tuh penyakitnya itu ya itu di ini di silsilan buat coolernya. Kan cooler dia tuh untuk nahan panas. Nah dia itunya pakai plastik. Nah plastik tahu sendiri kalau misalkan pakai panas kan pasti ini kan getas, apa sih bahasanya getas tuh, jadi rapuh gitu loh. Nah ya itu makanya itu harganya tuh ya cuma plastik doang harganya 300.000 cowok, mahal anjing. Temen gue pernah tuh ya gitulah gitu ngeberesin itu sampai habis banyak dia. Olinya bocor-bocor. Tadi kita ngebahas apa lagi tadi teh? Anjir, ini bahasan udah kemana-mana ya. Maaf ya. Namanya juga motovlogger yang gak jelas ini. Wah ini adem cah. Kalau semua jalan di Indonesia kayak gini adem, aduh enak ya Allah. Jakarta mana ada begini, jarang. Ada sih beberapa tapi bener-bener buatan. Kalau ini kan alami, yang alami. Dingin bos, serius ini dingin. Mungkin nanti kalau ke depan itu untuk video-video kayak gini bakal ada ini ya, sensor rasa ya. Gue nggak kebayang sih nanti ke depan bakal kayak gimana, anjir kerennya. Gue jujur ya, gue lahir di tahun 90-an. Terus gue ngebayangin gitu ya, dulu nonton Doraemon tuh dia ada alat yang dia bisa nelpon terus lihat muka orang, kayak video call lah kalau sekarang tuh. Cuman itu tuh di tahun 2004 kalau nggak salah. Gue lupa tahun berapa, pokoknya sekitar tahun kayak gitu. Gue ngeliat kartun Doraemon itu, dan itu kesampaian di tahun 2014 anjir. Dan ya gue sebagai orang yang hidup di tahun itu dan gue ngerasain itu benar-benar teknologis kayak cepet banget gak sih. Sekarang aja PC udah ada bisa ini loh, PC itu udah bisa konsol loh. Udah mulai keluar harganya 11 jutaan gitu ROG untuk kemarin keluarin. Jadi kalau misalkan mau itu dikhususkan untuk game. Jadi kalau mau main game di apa tuh di game-game PC bisa kayak main di HP gitu. Awalnya kan kayak tablet ya kan. Nah sekarang udah mulai tuh anjir. Tapi sebenarnya kalau PC-PC itu kan udah ada sih dulu kan, PC-PC kecil kayak gitu. Harusnya emang udah implementasi sih. Tapi itu keren banget sih menurut gua. Dan itu benar-benar portable banget sih. Jadi lu bawa itu barang, lu tinggal colokin HDMI, udah jadi komputer portable. Simple itu anjing. Gak kebayang ke depan kayak gimana. Mungkin nanti video lu bisa ngerasain nih yang ngendarain anginnya kayak gimana, dinginnya kayak gimana. Mungkin pas lagi jatuh orang sakitnya kayak gimana, kayak
mungkin bakal ngerasain, tapi nggak tahu deh itu bakal disensor. Anjir, itu stres orang kebelet berak apa gimana nih. Itu mungkin bakal ada sensor kepala atau gimana, gue nggak paham ya. Tapi itu sumpah itu keren banget sih. Ke depan itu bakal gila, gue nggak ngebayangin bakal sekeren apa. Sebenarnya kayak kalau misalkan gue pribadi kan suka ada tuh ya, kayak dia tuh bentuk-bentuknya hologram segala macam. Kalau menurut gue pribadi ya, dibanding untuk hologram itu ya, hologram bagus lah, kayak seorang dia bisa nampilin fisik seseorang gitu ya, bentuknya kayak gimana. Tapi lebih keren lagi kalau misalkan itu dia bisa ngerasain. Di Jepang kan udah ada mulai yang sensor untuk ciuman ya kan. Jepang emang rada gila, tapi dia emang bener-bener keren teknologinya. Tapi nanti ke depan wah, gue nggak kebayang sih sekeren apa. Nggak tahu gue posisi masih hidup apa kagak. Terus apa lagi ya? Tadi muda milenial. Oh ya, untuk tani kenapa ya sekarang milenial sekarang kamu bertani? Gue mau loh sebenarnya kalau misalnya punya lahan gitu bertani. Tapi ya bisa dibilang ini juga sih. Kalau bisa dibilang bertani itu kurang worth it. Kenapa gue bilang kurang worth it bertani itu? Aduh. Karena itu kan namanya bertani kan kita nungguin sampai 6 bulan mungkin ya kalau untuk beras ya. 3 bulan. Untuk padi itu 3 bulan nungguin. Nah, katanya untuk harga jualnya sendiri itu gak worth it gitu. Makanya anak-anak petani juga nggak mau jadi petani gitu. Dia lebih baik mungkin ngupahin orang gitu ya. Ya kesejahteraan itu mungkin suatu saat bakal ada lagi. Padahal Indonesia dulu sempet loh di zamannya Bapak Soeharto itu ini swabada beras. Sekarang impor. Nggak tahu dimajuinnya di sebelah mana sekarang. Terlalu banyak kok yang ikut campur ya. Terlalu banyak orang pintar kayak gitu tuh di atas tuh. Cuman ya kalau misalkan orang pintarnya cuma satu juga kediktatoran yang ada ya, serba salah sih. Yang benar itu ya kekhalifahan. Sistem negara yang paling baik adalah kekhalifahan, bukan raja ya. Kekhalifahan. Kayaknya gue nyari makan dulu deh. Gue lapar. Ini jam berapa sih? Nanti kalau ada warung soto, gue mau stop dulu. Waduh, ini gue ngambil dari kiri juga bahaya. Tapi bodo amat ya. Kayak masuk ya. Ya pak, balap pak. Bisa dong, balap dong. Oke, mantap. Nah, ini dia untuk Pamulihan gitu ya kalau nggak salah. Jadi ini ada gerbang tol juga di sini Pamulihan. Nanti ke dalam itu ke daerah Rancakalong, ke sebelah kanan. Pamulihan ini ya dia ini apa tolnya sih, insya Allah maju lah Sumedang, kita doakan bersama-sama. Tapi gue juga pengen punya tanah dulu anjir di daerah sini. Dulu banyak pemikiran anjing. Maaf, gue kayak nyari warung soto dulu deh, lapar gue. Waduh, ibu, bajunya ngangkat semua bu. Alhamdulillah. Normal nggak sih kalau gua nih kadang-kadang kalau misalnya ngeliat silau tuh
Suka bersin. Normal nggak sih lu pada kayak gitu nggak sih? Cuma gua doang. Gua kalau ngeliat silau tuh suka bersin ya. Alhamdulillah. Jadi kebuang terus virusnya. Oke, 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 oke. Mungkin segitu dulu ya blog lagi. Blog anjing, blog mah zaman kapan anjing, 2010 tuh. Vlog gua anjing gitu, gua mau bahas sih sebenarnya, tapi gua lapar anjir, nggak butuh ngomong. Oke, mungkin segitu aja. Gue mau ngebahas ini loh, gue mau ngebahas tentang apa ya, teknologi virtual gitu loh. Jadi kayak awalnya sosial media kayak gimana, yang awalnya dulu orang buat blog, tulis-tulis segala macam, sekarang kayak gimana gitu ya. Ya begitulah. Tapi ya udahlah. Intinya gue mau makan dulu. Jadi segitu aja dari gue. Kalau bagus tolong di share, di like. Kalau enggak ya tolong di dislike dan di komen, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati, saya tuh orangnya senang di komen anjing. Eh, Ya pokoknya ada inilah, tinggalin jejak lah pokoknya. Gitu. Kalau misalkan suka silahkan di subscribe, kalau enggak ya udah mangga tenan naon, kalau bisa sih ninggalin jejak sih. Oke, segitu aja dari gua. Salam Jabuisme, salam bujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.